Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Saya mau mengajak kita membaca satu ayat di Mazmur pasal 37, ayat yang ke-37. Mazmur 37, ayat yang ke-37. Saya akan membacakan buat saudara, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Dalam ayat ini disebutkan satu jalan mengenai bagaimana kita mendapatkan masa depan yang luar biasa, saudara. Alkitab mengatakan masa depan sungguh ada dan pengharapan tidak pernah hilang. Tetapi buat orang seperti apakah masa depan itu ada? Pernah nggak kita terbayang bahwa 10 tahun ke depan kita akan seperti apa? 20 tahun ke depan keluarga kita akan seperti apa? Nah, menurut ayat ini ada jalan yang bisa diraih kalau kita mau mendapatkan masa depan yang luar biasa. Dan di dalam ayat 37, ketika saya mencari pengertian dari masa depan, cukup mengagetkan bahwa kata yang dipakai adalah shalom, saudara. Jadi dituliskan, perhatikan orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada shalom. Jadi ternyata pada orang yang suka shalom juga akan ada shalom, masa depan yang shalom. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah berbagi dari kitab Mazmur pasal yang ke-35, saudara, mengenai arti kata shalom. Di mana pada saat itu saya membagikan bahwa ternyata asal kata shalom punya beberapa pengertian, yaitu keadaan memang damai, semua ada unity. Arti yang lain adalah welfare, kesejahteraan, kesehatan. Kemudian arti yang lain juga adalah kemakmuran. Jadi ternyata kalau saya terjemahkan dari pembedahan itu, saya boleh bagikan seperti ini. Pada orang yang tulus, yang suka, yang jujur, yang suka damai, akan ada kehidupan yang penuh dengan kemakmuran, akan ada kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kesatuan, akan ada kehidupan yang penuh dengan kondisi sehat, kondisi yang sejahtera. Jadi rupanya kata masa depan di sini adalah kata yang sama yang dipakai dengan shalom. Nah, menurut ayat ini, saudara, orang yang bisa mengalami shalom, baik kesejahteraan, kemakmuran, kesatuan, kedamaian, ternyata ada jalannya. Nah, sebelum saya melihat lebih jauh lagi, saya itu beberapa waktu ini sedang berbicara tentang satu karakter, satu attitude. Dan mulai dari hari ini mungkin beberapa kali ke depan saya akan membahas tentang attitude ini, saudara. Karena ternyata kalau kita melihat dari Mazmur 37 ayat 37, ternyata attitude inilah, karakter inilah, value inilah yang akan membawa kita kepada shalom, kepada keadaan sejahtera, kepada keadaan yang diberkati, kepada keadaan yang penuh dengan blessing Tuhan. Karakter apakah? Ini yang saya sebut dengan integritas atau integrity. Kita lihat sebentar di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat 21. Mazmur pasal 25 ayat 21. Nah, saya suka sekali untuk melihat di dalam versi bahasa Inggrisnya. Mazmur 25 ayat 21 tulisannya begini. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau.
Saudara, di dalam versi bahasa Inggris, kata kejujuran itu kiranya mengawal aku, kemudian dituliskan ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Nah, ini bahasa Inggrisnya menuliskan dengan satu kata, yaitu integrity, integritas. Jadi menurut Mazmur 25 kata integritas yang dipakai. Sekarang lihat satu lagi, Amsal 10 ayat yang ke-9. Amsal pasal 10 ayat yang ke-9, saudara. Amsal pasal 10 ayat yang ke-9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Wow, ada kata-kata yang luar biasa. Siapa yang bersih jalannya, siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya, versi NIV, New International Version, dituliskan siapa yang walks in integrity. Jadi, kalau kita berjalan dalam integritas, maka jalan kita aman. Ternyata jalan aman itu berarti menang sampai garis akhir. Sejak dari retreat, banyak sekali pembahasan yang mengingatkan, yang diingatkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya bahwa jangan sampai kita merasa bahwa jalan kita ini aman dan baik-baik saja. Kita merasa rohani, kita merasa sudah melayani Tuhan, dan kita merasa nyaman dan aman. Yakin bahwa surga sudah kita pegang. Terus kemudian ternyata setelah kita nanti menghadap ke Tuhan, kita kaget. Karena kita berkata begini, Tuhan ngomong, "Enyahlah kamu daripadaku, sebab aku tidak mengenal engkau." Sebuah kekalahan yang mengenaskan karena kita sudah tidak punya waktu lagi untuk memperbaikinya. Nah, mengerikannya seperti itu, saudara. Jadi jangan sampai di ujung pertandingan kita, pertandingan iman kita ditolak sama Tuhan. Berkali-kali kita diingatkan, pada waktu hari-hari terakhir Tuhan berterus terang. Saya berdoa sebelum pada hari terakhir Tuhan berterus terang. Kita berharap Tuhan berterus terangnya sekarang, saudara. Jangan sampai hari-hari terakhir. Nah, ternyata orang yang berjalan di dalam integritas itu akan menang sampai garis akhir. Jadi beberapa waktu ke depan, beberapa kali ke depan kita akan membahas berseri tentang integrity. Sejujurnya pada waktu saya mempersiapkan ini, saya banyak ketemplak, saudara, saya banyak ketampar. Jadi saya mulai melihat betapa banyak hal yang saya harus bertobat, saya harus berubah. Saudara, inilah yang saya akan bahas tentang integritas, karena ternyata menurut Amsal, orang yang berjalan dalam integritas akan menang sampai garis akhir. Bukan cuman blessing selama hidup di dunia, yaitu shalom tadi, tetapi ternyata kita juga aman sampai garis akhir. Jadi menang di dunia dan menang pada akhirnya, pada kekekalan. Kuncinya adalah diberkati di bumi dan di surga. Kalau Anda pengen itu, kuncinya adalah integritas. Nah, saudara, kita lihat lagi lebih jauh. Saya mengingat satu orang di Alkitab yang selalu sangat saya idolakan, yaitu namanya Daud. Sejak dari dulu, doa dan harapan saya bahwa ketika Tuhan melihat saya sungguh rindu bahwa yang dilihat Tuhan dari saya adalah seperti Tuhan berkata sama Daud, "Aku menemukan Daud seorang yang berkenan di hatiku." Saudara, di dalam Yehezkiel pasal 37, kalau saudara bisa lihat sebentar, dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-24.
Saudara, itu mengejutkan sekali karena di dalam Yeskiel pasal 37 ayat 24, ini adalah sebuah ekspresi di mana kita bisa melihat bahwa Tuhan menyebut nama Raja Daud. Padahal kalau Anda melihat Yeskiel pasal 37, ini dituliskan tentang kebangkitan Israel. Ini dituliskan 400 tahun setelah Daud mati. Jadi sebetulnya Daud sudah lama mati, tapi kenapa di ayat yang 24, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Ternyata menurut saya Tuhan itu benar-benar sangat menyukai sosok Daud. Begitu demennya Tuhan sama Daud, begitu sukanya Tuhan sama Daud, sampai orangnya sudah mati, Tuhan masih merindukan untuk munculnya orang seperti Daud lagi. Saudara, mengejutkan juga bahwa ternyata satu karakter ini yang saya temukan pada Daud, yang membuat dia begitu berkenan kepada Tuhan. Dari dulu saya selalu berusaha mencari tahu kenapa sih Tuhan suka banget sama Daud. Apakah karena Daud itu membuat pondok Daud, pondok pujian? Apakah karena Daud itu suka nyanyi nyembah Tuhan? Apakah itu yang membuat Tuhan suka sama Daud? Saya menemukan di Mazmur pasal ke-78, Saudara. Mazmur 78 merupakan Mazmur yang cukup panjang. Kalau kita melihat Mazmur 78 adalah Mazmur yang mengajak kita untuk belajar dari sejarah. Dan saya berharap juga hari ini saudara bisa belajar dari sejarah bagaimana sosok orang yang seperti Daud ternyata betul-betul menyukakan hati Tuhan. Ini orang yang menurut saya betul-betul punya masa depan luar biasa, mendapatkan shalom, kemudian mengalami kemenangan sampai garis akhir. Kita kalau melihat Mazmur pasal 78, kita lihat dulu dari ayat yang ke-67, Saudara. Jadi ini 67 sampai ayat 72. Jadi ini ayat cukup panjang sebetulnya ya. Ia menolak kemah Yusuf. Siapa yang lupa cerita Yusuf? Satu cerita yang luar biasa. Ada banyak tokoh Alkitab yang kalau kita lihat satu persatu, semua tokoh itu luar biasa. Semua tokoh itu punya keistimewaan sendiri-sendiri yang luar biasa. Yusuf, siapa yang nggak tahu tentang Yusuf? Tetapi Alkitab pernah menuliskan bahwa Tuhan sampai menolak kemah Yusuf. Dan suku Efraim tidak dipilihnya. Kita lanjutkan ayat 68. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Saudara, ini sebetulnya merupakan ringkasan cerita tentang Bait Suci. Jadi bagaimana ketika awal-awal Bait Suci dibangun, pertama kali mulai dari sejarahnya Musa, membangun tabernakel Musa di daerah Gunung Sinai, Tuhan tidak suka dengan itu. Kemudian beralih ke Silo, dari Sinai ke Silo, di mana pada waktu ke Silo itu yang cukup lama 369 tahun, itu pada masa kepemimpinan Yosua, saudara. Kemudian dilanjutkan lagi pada akhirnya di Sion. Nah, di Sion ini ada apa? Ada pondok Daud. Ada pondok Daud, saudara. Nah, ternyata dari 3 lokasi yang paling demen, yang disukai sama Tuhan, ternyata yang terakhir, yang tentang pondok Daud. Tidak heran Tuhan berkali-kali ingin munculnya kembali sosok Daud, karena pondok Daud ya identik dengan kaitannya dengan Daud. Nah, ada apa sama orang ini?
Betul-betul Tuhan itu suka dari awal sampai akhir. Saudara, kita lihat ayat 70. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ini kunci jawabannya di ayat ke-72. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara, yang luar biasa, dari terjemahan bahasa Inggris dituliskan begini. And David, dalam NIV version, and David shepherded them with integrity of heart. Daud menggembalakan mereka dengan hati yang penuh dengan integritas. With integrity of heart. Sebuah terjemahan yang lain sangat luar biasa menuliskan bahwa David itu orang yang selalu berjalan dalam integritas. Jadi ini ayat ternyata nyambung semua. Dari Mazmur 37 ayat 37, bahwa orang yang punya masa depan adalah orang yang berjalan dalam integritas. Karena di situ berbicara tentang ketulusan, kejujuran. Kemudian di kitab Mazmur pasal 25 ayat 21 kita juga melihat tentang ketulusan, kejujuran, diterjemahkan dengan aslinya adalah integritas, saudara. Jadi kesimpulannya bahwa kenapa Daud itu berkenan sama Tuhan, karena satu nilai, integrity. Kalau kita mau introspeksi kembali, kalau kita rindu bahwa kita menang sampai akhir, adakah kita memiliki kualitas integritas dalam hidup kita? Nah, banyak orang, termasuk saya pun, kita tidak terlalu familiar. Integritas itu apa sih? Nah, hari ini saya mau membahas salah satu pengertian integrity. Saudara, kalau dipikir-pikir ya, Anda coba bayangkan, kenapa sih kok Tuhan itu memuji Daud seperti begitu? Dan dituliskan di dalam Mazmur 78, ini kan pelajaran dari sejarah. Bagaimana Tuhan itu, kenapa Tuhan itu suka dengan Daud, memilih Daud, karena dia berjalan dalam integritas. Model seperti apakah kok dibilang punya integritas? Kalau kita lihat ceritanya Daud, ngambil istrinya orang, masih membunuh suami dari Batsheba. Integritas yang kayak apa? Kok orang seperti model kayak Daud, yang notabene dosanya lebih gede daripada Saul, ngambil istri dan bunuh suaminya orang lain. Nah, Anda bayangkan kenapa Tuhan masih memuji Daud integrity, punya integritas. Saya belajar satu hal. Ternyata pengertian integritas salah satunya adalah responsibility, tanggung jawab. Jadi begini, saudara, orang yang memiliki integritas bukan berarti orang yang perfect atau sempurna. Kalau kita melihat orang yang sempurna, kita tidak pernah menemukan yang sempurna kecuali Yesus. Tidak ada dari satu pun kita yang sempurna. Tetapi ternyata integritas itu adalah mempunyai pengertian tanggung jawab. Kita bisa melakukan kesalahan, tetapi kita mau mengambil tanggung jawab. Nah, hari-hari sekarang semakin banyak kita orang-orang yang mulai kehilangan tanggung jawab. Saudara, waktu diskusi mengenai ini, saya kagum anak-anak saya cerita bahwa salah satu kriteria yang mereka rindukan, ya umur mereka kan sudah mulai umur ya orang mulai pacaran dan sebagainya, mereka belum. Tetapi salah satu ketika kita diskusi bagaimana tipe cowok yang mereka mau, dan saya tertarik sekali ketika anak saya
pakai bahasa yang cukup dalam bilang, aku pengen cari the man of integrity. Jadi, wow, dalam banget. Saya mulai belajar integritas itu apa? Adalah tanggung jawab. Bukan tidak bisa bikin salah. Tapi seperti Daud, ketika dia bikin salah, dia ngakui kalau dia salah. Dia ngakui kalau dia salah dan dia mau bertobat. Dia berani menangis di hadapan Tuhan. Dia berani menghadapi konsekuensi kehilangan tahta ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Dia berani menghadapi risiko dipandang remeh sama orang karena orang mulai melihat kelemahannya dia. Dia siap untuk menghadapi risiko itu dan mengambil tanggung jawab. Bagi Daud, dia lebih baik mengalami bahkan rela kehilangan tahta daripada kehilangan Tuhan. Integritas adalah bicara tentang seberapa saudara dan saya berani untuk mengambil tanggung jawab dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sedang membahas tentang bergerak di dalam karunia profetik. Saudara, profetik itu bukan sekedar Anda bernubuat, dapat suara Tuhan, lalu keplas pergi. Dapat suara Tuhan, kalau pas benar, hidungnya langsung mekar dan merasa orang paling sakti di seluruh bumi. Kalau pas salah, kita bilang begini, kamu kurang iman. Atau kita berkata, kamu responnya salah. Tuh lihat di Alkitab, Tuhan bernubuat, tapi orang Israel gagal masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena responnya salah. Jadi kalau kamu tidak ngalamin apa yang dijanjikan Tuhan, karena respon kamu salah. Nggak salah juga, tetapi salah satu faktor yang saya belajar tentang bagaimana saya selalu bergerak di dalam profetik adalah butuh sebuah keberanian, Bapak Ibu Saudara, butuh sebuah keberanian untuk saya belajar berani berkata, sorry, saya salah menangkap suara Tuhan. Butuh keberanian. Percayalah saudara, ketika saya bernubuat, kemudian seseorang bilang, misalnya saya menyampaikan pesan Tuhan, nih Tuhan mau kamu menikah, Tuhan akan berikan kamu jodoh. Ternyata orangnya udah married nih ceritanya, misalnya gitu. Terus kemudian, loh Bu, saya sudah menikah. Oh lah iya, maksud saya itu, ya ini jodoh kamu ini benar-benar yang Tuhan kasih. Nah, jadi kita tuh berkelit, saudara. Saya tuh berkelit untuk menutupi rasa malu. Saudara, salah satu hal yang harus dimiliki oleh orang yang bergerak di dalam profetik adalah responsibility. Adalah dia berani mengakui bahwa, sorry, saya salah. Saya minta maaf, saya sudah membuat kamu berasumsi salah, berpengharapan yang salah gara-gara apa yang saya sampaikan. Nah, saudara, ketika saya belajar mengenai bergerak dalam dunia profetik, akhirnya saya mulai belajar ketika saya menyampaikan satu message Tuhan, saya katakan tolong diuji, karena saya juga bisa salah. Jadi tolong dites, karena saya juga bisa salah. Saudara, salah satu unsur integritas adalah kita berani bertanggung jawab. Akuin kesalahan dengan rendah hati. Iya, saya salah ngomong. Iya, saya salah bernubuat. Iya, saya salah menyampaikan. Akuin dan ambil tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Mungkin Anda tidak dipercaya orang. Mungkin Anda dipandang remeh. Tapi seseorang yang memiliki integritas seperti Daud adalah seseorang yang berani mengakui kesalahan, bertobat, dan menjalani konsekuensinya. Percayalah saudara, ketika Tuhan melihat hati kita seperti itu, Tuhan suka sekali.
Anda mau berkenan di hadapan Tuhan, bukan banyak nyumbang, bukan banyak duit. Anda mau berkenan di hadapan Tuhan, belajarlah menjadi pribadi yang mau tanggung jawab. Kalau Anda sudah melepaskan sebuah janji, Anda harus bertanggung jawab dengan janji yang Anda lepaskan. Nah, kelemahan orang sanguin kayak saya adalah gampang ngobrol janji. Itu salah satu kelemahan yang saya harus bertobat. Saudara, saya kagum sekali dengan suami saya. Suami saya adalah seseorang yang sekali dia janji, walaupun pada hari H dia malesnya minta ampun, dia tetap akan bangkit berdiri, bangun pagi-pagi untuk menepati janji. Yang saya lihat dari suami saya adalah man of integrity. Dia kalau sudah melepaskan janji, dia akan tepati. Nah, banyak orang itu, aduh saudara, saya ini punya temen yang sorry to say ya, kalau pergi sama dia, janjian pergi itu, saya udah berkali-kali, masalahnya bukan pergi ke Pakuwon, masalahnya bukan pergi jalan ke Pasar Ratu, masalahnya gini, udah janjian pergi ke misalnya ke satu pulau nih, katakan ke Papua nih, atau ke Toraja nih, udah janjian bareng-bareng, tiket sudah dibeli bareng-bareng, sampai di airport orangnya ndak muncul. Kenapa? Karena ada kerjaan. Oh, ini saya alamin bukan satu kali, tapi berkali-kali. Saudara, makanya sempat saya dalam hati itu berpikir, kalau dia kayak gitu aja enggak bisa kita percaya, bagaimana kita bisa percaya apa yang dia omongkan lainnya. Kalau hal yang seperti sepele aja dia enggak bisa tepatin, bagaimana kita bisa mempercayai yang lain. Saudara, karena itu saya mau katakan pada saudara, mari belajar menjadi orang-orang yang tanggung jawab mulai dari hal-hal yang kecil. Amin, saudara. Karena ketika kita punya karakter berani mengambil responsibility, Tuhan suka banget. Dan saya berharap ini baru salah satu loh faktor dari integritas. Di kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang integritas itu apalagi selain responsibility. Berani ambil tanggung jawab, salah, akuin, bertobat, dan ambil resikonya, jalani resikonya. Dulu berani utang, kartu kredit, salah, akuin, bertobat, jangan gesek kartu kredit lagi. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Nah, orang langsung berharap gini, Bu tolong doakan supaya ada mujizat Tuhan, Tuhan menolong. Langsung Anda berharap ada shortcutnya. Nah, lalu mereka berkata begini, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak pulihkan saya? Saya bilang begini, coba Anda lihat tentang utang dalam Yesaya 30. Anda harus dijalani masa-masa musim menangis, masa-masa air dan makanan serba kekurangan. Anda harus jalani itu akibat utang-utang di masa yang lama. Anda harus jalanin itu. Sampai kapan, Bu? Ya saya nggak tahu. Anda jalani dengan kerendahan hati. Ya nggak usah ngotot, Tuhan pulihkan saya sekarang, Tuhan pulihkan saya sekarang. Udah jalanin dulu. Kalau Anda doanya seperti itu, Tuhan kenapa enggak dipulihkan? Tuhan kenapa kok enggak dipulihkan? Tuhan enggak sayang sama saya. Itu tandanya Anda belum bertobat gitu loh. Sudah salah masih nyalakan Tuhan lagi. Sudah salah masih maksa dan nuntut Tuhan lagi. Saudara, ini orang yang enggak punya kerendahan hati. Nah, mesti be careful, hati-hati. Doa yang kayak gini enggak bakalan pulih-pulih gitu loh saudara. Enggak bakalan dijawab sama Tuhan. Jadi kita harus punya kerendahan hati seperti itu, berani ngakui, jalani resiko, nangis-nangis, kekeringan, ya jalanin resikonya dengan kerelaan. Tuhan saya memang salah dan beri saya kekuatan untuk menjalani ini. Kan mestinya doanya seperti itu, bukan tanya kapan dipulihkan, kok enggak dipulihkan, kok Tuhan enggak cinta sama saya. Saudara, itu namanya orang yang enggak punya tanggung jawab. Mari kita bertobat, kita akuin kesalahan kita, dan kita dengan kerendahan hati rela menjalani. Itu namanya kita mengambil tanggung jawab. Dan orang yang berjalan di dalam responsibility adalah orang yang berjalan
berjalan dalam integritas. Dan orang yang berjalan di dalam integritas, kata Alkitab, akan mendapatkan shalom. Pada akhirnya akan mendapatkan blessing yang luar biasa. Jalannya aman sampai garis akhir. Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan tubuh dan darah. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat tubuh-Mu yang juga sudah dipecah-pecah buat kami. Saat kami makan roti ini kami bersyukur Tuhan, karena kami menjadi satu dengan Engkau. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah darah daging-Mu sendiri. Terima kasih buat tubuh ini Tuhan, saat kami makan kami menjadi satu dengan tubuh Yesus. Terima kasih, kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman, haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih buat darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kami. Saat kami minum anggur ini, Tuhan, kami percaya darah-Mu mengalir dalam seluruh tubuh kami, menguduskan kami, melayakkan kami, bahkan membawa kehidupan kami menjadi baru, menjadi sehat. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Hamba kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus selama-lamanya.